Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ketua MGMP Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati Ketua MGMP Kabupaten Kebumen, dan seluruh pemirsa yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan yaitu puasa bulan Ramadan. Sungguh luar biasa sekali dalam kegiatan puasa ini. Tidak semua orang bisa, bahkan tidak semua orang yang sehat itu bisa melaksanakan. Karena apa? Karena dia tidak mampu, karena dia tidak kuat. Bahkan ada yang sakit, kadang-kadang dia kuat untuk melaksanakan. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah menyelamatkan umat. Yang tiga kalinya di sini kami akan menyampaikan materi menjaga hati. Di awal sudah kami jelaskan bahwasanya tidak semua orang yang kuat bisa, dan setiap orang yang bisa mampu. Karena apa? Kadang hatinya kurang bisa terjaga, hatinya tidak mampu, hatinya tidak bisa. Maka dari itu hati itu penting sekali untuk kita jaga. Karena dalam sebuah hadis dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum, walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tidak pernah akan melihat seorang dari ketampanannya, kecantikannya, tetapi yang oleh Allah dilihat adalah hatinya. Sampai di mana hati kita dalam melaksanakan ibadah, apalagi dalam puasa bulan Ramadan. Kadang-kadang luar biasa sekali, cobaan banyak, godaan banyak, kegiatan-kegiatan yang luar biasa banyak di luar sana. Akan tetapi ketika kita mempunyai iman, yaitu dasar iman, mahwal iman al-imanu uryanun wa libasul taqwa wa zinatuhu al-hayy. Kalau dia mempunyai iman, keyakinan yang ada di dalam hati, dia mempunyai ketakwaan di dalam hati, hati yang kuat, insya Allah dia akan selalu semangat dalam beribadah, selalu semangat dalam bekerja, selalu semangat dalam suatu kegiatan apapun. Dia tidak pernah akan meremehkan kegiatan, sekecil apapun kegiatan itu, karena mempunyai keimanan yang kuat di dalam hati. Karena apa? Yang namanya iman, al-imanu huwa uryanun wa libasul taqwa wa zinatul hayy. Sudah kami sebutkan di awal. Jadi yang namanya iman adalah wa zinatul hayy. Kalau tidak dilaksanakan, karena yang malu adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Karena apa? Dia punya dasar keimanan yang ada di dalam hati. Karena apa? Dan antara iman dan malu itu tidak bisa dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lain, antara satu dengan yang lainnya. Maka dari itu iman itu perlu dimasukkan di dalam hati, supaya apa? Pikiran kita bersih, ucapan kita baik, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau tidak mempunyai keimanan, pasti akan timbul perbuatan hasud, perbuatan dengki, perbuatan tidak senang, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Ketika ada permasalahan, kadang-kadang kita memudahkan permasalahan itu, sehingga apa? Terjadilah perpecahan yang tidak baik. Untuk itu, marilah kita belajar, apalagi di dalam puasa bulan Ramadan ini, kita sucikan hati kita dengan apa? Diisi dengan ibadah, diisi dengan membaca Al-Quran. Sehingga ada sebuah hadis yang mengatakan, zayyinu buyutakum bitilawatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan memperbanyak membaca Al-Quran.
Sehingga apa? Kenapa Al-Quran itu harus dibaca? Kadang-kadang kita lupa, kita pegang HP beberapa jam, kita nonton TV beberapa jam, tetapi kita hanya beberapa menit saja megang Al-Quran. Itu kalau menurut kami yang kurang tepat dan kurang pas. Maka dari itu Al-Quran kita amalkan, Al-Quran kita baca, supaya apa? Kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, di sini ada dua permasalahan. Olah hati adalah ngolah rasa. Supaya apa? Ketika ada permasalahan tadi awal, tadi sudah kami sampaikan, tahu. Ketika ada permasalahan, kita cari sumbernya. Ketika ada suatu hal yang tidak pas, kita tambahin untuk mengklarifikasi, supaya permasalahan-permasalahan tersebut terselesaikan. Tidak boleh kita sebagai umat muslim yang memecah belah satu dengan yang lain. Apalagi kita sehabis melaksanakan pemilu yang demokrasi ini, satu dengan yang lain tidak boleh. Itu sangat salah kalau menurut kami. Inilah negara demokrasi yang harus kita jaga, yang harus kita saling menghormati satu dengan yang lain. Disitulah walaupun ada perbedaan. Yang kedua, mengolah raga. Tadi ada olah rasa, yang kedua adalah olahraga. Kenapa saya sampaikan di sini ada olah rasa dan olahraga? Olahraga adalah untuk menyehatkan jiwa kita, untuk menyemangatkan hati kita yang tadinya mungkin jarang keluar. Begitu kita keluar, begitu kita bisa jalan, hati kita menjadi senang. Tidak beda dengan bulan Ramadan ini, kita pergi ke masjid dengan ibadah, sholat tarawih, kumpul dengan teman-teman yang tadinya ada permasalahan tidak pas. Disitulah bisa ngobrol dengan teman, sehingga permasalahan tersebut bisa clear, bisa selesai. Akhirnya apa? Permasalahan itu selesai. Tetapi ketika tidak pernah mudiroso dengan teman, akhirnya apa? Timbul hasud, dengki dan lain sebagainya. Yang selalu timbul di dalam hati, bahasa Jawanya itu ngontok-ngontok. Kalau mempunyai hati ngontok-ngontok, selalu tidak pernah puas terhadap apapun yang telah dilaksanakan oleh orang. Kadang-kadang orang yang baik itu mengerjakan apapun yang baik, kadang-kadang dianggap salah. Begitu juga kadang-kadang yang kurang pas, kadang-kadang bisa dianggap betul. Maka dari itu, marilah kita bersama menjaga hati kita, pikiran kita, perasaan kita, apalagi di bulan Ramadan ini. Kita gunakan untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, bersilaturahim, dan bekerja yang tidak lupa. Jangan sampai menjadi alasan bekerja kita lemah gara-gara kita puasa, gara-gara kita beribadah. Itu yang menurut kami kurang tepat. Justru disinilah ibadah itu digunakan, karena puasa itu kita gunakan untuk menambah amalan kita, ibadah kita, bekerja keras kita untuk menyongsong masa depan dan untuk membahagiakan keluarga kita, anak-anak kita, mungkin tetangga kita dan lain sebagainya. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq bil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.